Dasar ibu bola dengan gaya kasar satu bola tetangga kita counter hasil counter kendaraan begitu sudah bergabung semua kita dengan gaya kasar solidarity forever. Hidup buruh, hidup. Belakang belum. Hidup buruh, hidup. Hidup buruh, hidup. Garda metal, garda metal. Oke, tadi hasil pertemuan terkait dengan tuntutan yang pertama adalah kita minta kenaikan UMK 2022 adalah kisaran 7-10%. Nah, tadi ada pembicaraan dengan Dinas Kota Cirebon, Ibu Kadis, PRT, bahwa untuk pembahasan UMK tahun 2022 itu akan dimulai awal November. Nah, awal November 1 sampai tanggal 5 November akan dimulai pembahasan tentang UMK 2022. Namun sebagai catatan sekali lagi bahwa kita minta agar apa yang menjadi tuntutan kita dan dasar hukum terkait dengan KHL yang sudah kami internal lakukan bisa dimasukkan dalam pembahasan nanti di UMK 2022 atau rapat teknis kenaikan UMK Kota Cirebon di tanggal 1 sampai 5 November 2022. Namun apabila nanti isi tentang nilai UMK 2022 tidak signifikan karena dengan regulasi PP 36 itu nggak mungkin naik, kita tetap akan memberikan suara, menyarukan suara aspirasi, akan kita adukan aksi kedua kali sesuai dengan tuntutan kita itu 7-10%. Begitu. Tuntutan berapa persen? 10 ya? 7-10%, kita 10%. Dasarnya apa? Dasarnya kita sudah melakukan survei internal KHL ya di 3 pasar bahwa kita ada nilai KHL itu di angka rata-rata dari 3 pasar itu ada 3 juta. Nah, dari 3 juta itu sebagai bahan untuk pertimbangan dasar bahwa buruh adalah kebutuhan buruh yang dilakukan per 1 bulan atau per 1 tahun itu adalah nilainya KHL itu. Maka dasar dari KHL itu akan dijadikan nanti compare dengan rapat teknis tanggal 1 sampai 5 November dengan Dewan Pengupahan Kota Cirebon. Bapak segera rapat karena kita sudah diminta untuk masuk. Sertakan penghargaan terus. Yang paling besar adalah buruh. Yang tidak bisa dipungkiri itu kalau solusi dalam. Baik, tadi sudah disampaikan aspirasi dari pernyataan aksi yang disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua, Pak Asep, maupun juga sekretarisnya Pak Mahbub. Ada 4 tuntutan yang disampaikan. Pertama, memohon kenaikan UMK 7 sampai dengan 10%, dan ini nanti akan dilakukan pembahasannya oleh Dinas Tenaga Kerja dengan DPK-nya, dan beberapa hal yang menjadi pertimbangan nanti akan dibahas dalam DPK, dan mudah-mudahan keinginan dari pekerja metal ini bisa diakomodir. Nanti teknisnya kan ada pihak-pihak yang mewakili. Kemudian yang kedua, masalah UMSK tidak ada di Cirebon, sehingga tidak bisa kita tindak lanjuti. Kemudian yang ketiga adalah masih terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memang sudah diajukan proses judicial review-nya, tapi masih proses. Ada beberapa klausul yang dianggap oleh teman-teman masih punya potensi merugikan buruh, dan saya minta tadi mereka membuat semacam pernyataan tertulis, nanti kami sampaikan pada Pak Wali Kota untuk diteruskan pada pemerintah pusat, karena itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian untuk perjanjian kerja bersama yang dituntut dan dimohon oleh teman-teman serikat pekerja adalah adanya keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja, yang memang di dalam proses PKB ini hanya ada 2 unsur, pengusaha dan pekerja, serikat pekerja. Nah, mereka minta ada intervensi dari pemerintah daerah. Itu tuntutannya, dan sudah disampaikan, dan mudah-mudahan kita akan follow up, tindak lanjuti, terutama yang berkaitan dengan poin-poin yang menjadi bagian dari usulan untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang memang apakah di klaster tenaga kerjanya saja yang perlu
pertimbangkan gitu. Nanti itu menjadi bagian dari usulan yang kita sampaikan pada pemerintah pusat. Kota Cirebon, bangun Jauni, rakyat Kota Cirebon, maka kami harap tujuan kami hanyalah satu, adanya perubahan tentang nasib kita rakyat Cirebon, perubahan tentang nasib generasi kita berikutnya. Kita menginginkan setidak-tidaknya bahwa setelah 1 bulan kami bekerja siang dan malam, banting tulang, beras minyak, begitu menerima upah tidak mana pusing, karena upah yang kita terima justru hanya ketika karena pemilik sejatinya adalah warung-warung tetangga